Dah. Mulai. Kesini. Kasih sini sayang. Oh, kesini. Oke ya. Tadi dulu dokter Ira dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ira, Dr. Haji Ira Simatupang SPOG. Saya Ketua Perwanas Pergerakan Wanita Nasional Provinsi Banten. Oke, sekarang kita akan kita ada program yang namanya Padamu Ibu Kami Berbakti. Salah satunya yaitu dengan penyuluhan kesehatan tentang ibu hamil sehat, lahir bayi sehat. Sekarang saya melakukan ultrasonografi. Kita coba kamera ke sini. Oke. Ya. Pada ultrasonografi pada trimester kedua ya, kalau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang 3 trimester ya pada keseluruhan kehamilannya. Trimester pertama yaitu 0 sampai 12 minggu. Trimester kedua di atas 12 minggu sampai 28 minggu. Trimester ketiga adalah 28 minggu sampai lahir. Nah, ini adalah gambaran kehamilan pada trimester kedua. Setiap pada ultrasonografi selalu ya komponen bayi, komponen ketuban, dan komponen ari-ari, dan tentunya komponen dari rahim itu sendiri. Baru kita akan lihat kalau komponen bayi, tentunya bentuk bayi, apakah bentuk bayi normal atau tidak. Sebenarnya screening pada apakah bayi itu normal atau cacat ya, kelainan kecacatan atau kelainan kongenital mayor kita biasanya deteksi di bawah 20 minggu kita bisa mendeteksi ya. Pada komponen bayi kita bisa lihat kepalanya bentuknya normal, tidak ada hidrosefalus, tidak ada penumpukan cairan. Pada bayi ya, pada badannya kita bisa lihat ya leher dengan tulang-tulang belakang yang bagus sekali, rata seperti rel kereta api, tidak ada yang terputus. Yang kita takutkan di Indonesia ini paling banyak adalah pada kepala sering ditemukan bayi-bayi dengan anencefalus, artinya tidak terbentuknya batok tulang kepala. Karena apa? Karena defisiensi asam folat atau defisiensi vitamin B9 yang biasanya banyak ditemukan pada sayuran berwarna hijau tua seperti brokoli dan bayam. Nah, cara konsumsi para ibu-ibu ini mempengaruhi kesehatan bayi. Oleh karena itu tentunya ibu hamil yang sehat akan lahir bayi yang sehat. Kalau ibu-ibu mengkonsumsi makanan yang tidak baik, tentunya bayi pun akan menjadi tidak baik. Selain komponen kepala, kita bisa lihat komponen dari tulang-tulang dan badan ya. Tulang-tulang belakang kita harus cek, lihat ya, ini tulang belakang. Kelainan yang paling sering di tulang belakang di Indonesia lagi-lagi adalah jenis NTD, neural tube defect, yang salah satunya spina bifida, di mana tulang belakang akan terlihat terputus ya. Jadi tulang belakangnya akan seperti terlihat tulang-tulangnya yang berisi saraf-saraf, yaitu spina bifida. Lagi-lagi itu merupakan satu defisiensi atau kekurangan vitamin B9 atau asam folat yang sama yang terjadi pada kepala ya. Lalu kita bisa lihat di sini jantung ya, besaran jantung ya, biasanya CTR cardiotoracic ratio-nya tidak lebih sama dengan 50%. Bila lebih dari 50% kita takutkan adanya suatu kelainan jantung yang cukup juga banyak di Indonesia, yaitu kelainan penyakit jantung bawaan biru yang kita sering temukan adalah tetralogi Fallot. Pada gambaran bayi ini kita tidak menemukan adanya kelainan. Lalu kelainan yang paling sering di Indonesia juga adalah morbus Hirschsprung atau megakolon. Kita bisa lihat bagaimana usus-usus membesar pada pada kelainan Hirschsprung ya. Di sini dia tidak ada sarafnya sehingga anus menjadi menyempit dan usus di atasnya menjadi besar ya. Selain itu komponen ketuban, lihat nih, ibunya malas minum ya. Ibunya malas minum ya, makanya bayinya juga kasihan ya. Jadi dia akan terjepit di dinding rahim. Lalu kita bisa lihat nih seperti polisi tidur ya. Ini adalah gambaran kontraksi dari rahim ya. Kontraksi pada rahim pada trimester yang masih awal-awal ancaman untuk keguguran atau lahir bayi prematur ya. Kontraksi-kontraksi. Nah, itu harus kita cegah ya, karena bayi akan menjadi menderita karena prematuritas ya. Makanya minum yang banyak dan pastikan tidak ada kebocoran ketuban. Kebocoran ketuban paling sering disebabkan oleh keputihan yang tidak normal. Tentang bagaimana keputihan yang normal dan tidak normal telah saya bahas pada video sebelumnya. Ya, lalu kemudian plasenta ya, kita bisa perhatikan plasentanya ada di mana.
pada posisi di sini, ini kandung kemih, di sini kita bisa lihat jalan lahir ya, berarti bahwa plasenta atau ari-ari tidak mendekati jalan lahir ya. Jadi selain USG untuk menentukan apakah jenis kelamin, tapi harusnya tidak hanya jenis kelamin, banyak hal yang bisa dilihat. Komponen janin atau bayinya apakah sehat atau tidak, komponen ketuban, tidak hanya jumlah ketuban tapi juga mutu dari ketuban. Apakah dia keruh, kotor atau dia jernih? Sebaiknya jernih. Nah, oleh karena itu akan terlihat semuanya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah your baby is what you eat. Jadi bayimu adalah apa yang kamu makan. Bayimu adalah ibu-ibu ya, apa yang ibu-ibu makan dan konsumsi. Oke. Senyum dulu dong, Dok. Oke. Udah, Dok. Iya, apa? Jadi cemas. Enggak, kenapa? Ini gimana, Dok? Udah Udah di save.